Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mulai belajar, kakak mau tanya dulu sama adik-adik semua. Adik-adik pernah tidak melihat bunga mawar? Oke, pernah ya. Lalu apa yang terjadi ketika kita memetik atau memegang bunga mawar tanpa berhati-hati? Berdarah, sakit, luka. Iya, benar sekali. Jadi, itu tadi merupakan cara adaptasi bunga mawar untuk melindungi diri dengan duri yang ada pada batangnya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik semua. Ada yang tahu tidak apa itu pengertian adaptasi? Oke, belum tahu ya. Jadi, adaptasi itu merupakan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tumbuhan beradaptasi itu karena 3 hal adik-adik. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua untuk berkembang biak, dan yang ketiga untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, adik-adik, langsung saja kita bahas yang pertama. Tumbuhan beradaptasi untuk bertahan hidup. Ada 5 jenis ya adik-adik. Ada xerofit, ada halofit, ada hidrofit, ada higrofit, dan ada tumbuhan yang miskin nitrogen. Nah, yang pertama adalah xerofit. Jadi, xerofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Nah, cara adaptasi dari tumbuhan ini adalah dengan memiliki daun yang tebal dan juga memiliki batang yang tebal sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Nah, contoh dari tumbuhan ini adalah kaktus dan lidah buaya. Yang kedua adalah halofit adik-adik. Jadi, halofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Nah, contohnya itu adalah seperti hutan bakau atau mangrove yang berada di tepi pantai biasanya. Jadi, cara adaptasi tumbuhan ini adalah dengan memiliki akar yang kuat. Yang ketiga adalah hidrofit. Nah, tumbuhan hidrofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang berair. Contohnya itu adalah seperti teratai, kemudian enceng gondok, dan kangkung. Nah, cara adaptasi tumbuhan ini adalah dengan memiliki daun yang tipis dan rata sehingga mempermudah untuk mengapung di atas air. Oke, yang keempat adalah higrofit. Nah, higrofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab adik-adik. Contohnya itu adalah seperti tumbuhan paku dan juga tumbuhan lumut adik-adik ya. Nah, cara tumbuhan ini beradaptasi adalah dengan memiliki daun yang tipis dan memiliki banyak stomata sehingga mempercepat proses penguapan. Dan yang terakhir itu ada tumbuhan yang miskin nitrogen. Nah, contohnya itu adalah seperti kantung semar dan tumbuhan Venus. Jadi, tumbuhan ini contohnya itu seperti kantung semar, itu dia akan mengeluarkan bau adik-adik yang akan menarik serangga, sehingga ketika serangga mendekat, nah, tumbuhan ini akan menutup dan mencerna serangga tadi sebagai sumber nitrit bagi dirinya. Oke adik-adik, yang kedua adalah tumbuhan beradaptasi untuk berkembang biak. Nah, yang pertama itu ada bunga Rafflesia arnoldi atau yang sering kita kenal dengan bunga bangkai adik-adik. Jadi, bunga bangkai ini mengeluarkan bau yang menarik perhatian serangga seperti lalat. Nah, tujuan dari ini adalah untuk mempercepat proses penyerbukan. Nah, yang kedua itu ada contohnya seperti bunga yang indah-indah adik-adik. Ada bunga mawar, ada bunga melati, dan ada bunga anggrek. Jadi, tumbuhan ini memiliki mahkota yang mencolok dan menarik perhatian serangga. Nah, tujuan dari menarik perhatian serangga ini adalah untuk mempercepat proses penyerbukan. Nah, yang ketiga itu ada bunga dandelion. Bunga dandelion ini memiliki benih yang sangat halus, yang mudah terbawa angin, kemudian jatuh di suatu tempat. Nah,
ketika benih itu jatuh, maka akan tumbuhlah bunga dandelion itu di situ, adik-adik. Dan yang terakhir itu adalah tumbuhan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, contohnya itu adalah dengan durinya. Coba, siapa yang tahu apa saja tumbuhan yang melindungi diri dengan durinya? Durian, benar sekali. Durian, nanas, dan bunga mawar, adik-adik. Nah, selanjutnya itu ada dengan getahnya. Nah, contoh dari tumbuhan ini adalah nangka. Iya, benar sekali. Nangka selain itu juga ada karet ya, adik-adik. Nah, selanjutnya itu ada dengan baunya. Contohnya itu adalah bunga Rafflesia arnoldi atau sering kita kenal dengan bunga bangkai, adik-adik. Selanjutnya itu ada dengan rasanya, adik-adik. Bisa rasa pahit, bisa rasa asam. Contohnya itu seperti belimbing wuluh atau belimbing muda, adik-adik. Selanjutnya itu ada dengan racun. Nah, contoh dengan racunnya ini adalah gadung dan jarak, adik-adik. Nah, selanjutnya itu ada dengan kulitnya yang keras. Contohnya itu adalah lapa, selanjutnya itu ada salak ya adik-adik. Nah, dan selanjutnya itu ada bulu atau rambut halus adik-adik. Contohnya itu juga ada di sekitar kita seperti bambu. Oke adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Jadi tumbuhan itu beradaptasi karena 3 hal adik-adik ya. Untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak, dan untuk melindungi diri dari pemangsa. Untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik silakan kerjakan latihan yang akan kakak kirim. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.